Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Hai moms, kali ini pembahasan kita adalah tentang kuret atau kuretase. Pasti moms sudah pernah dengarkan apa itu kuretase dan seperti apa itu. Nah, kebanyakan ibu itu berpikiran bahwa kuretase itu jauh lebih sakit, kemudian itu menyiksa. Sebenarnya itu adalah pemikiran yang salah, sehingga banyak ibu yang setelah mengalami keguguran, mereka itu tidak mau untuk periksa. Karena mereka berpikir nanti mereka akan dikuret dan itu akan menyiksa mereka. Oke moms, maka dari itu saya akan menjelaskan kepada moms semua seperti apa itu kuret, bagaimana kuret itu. Tapi sebelum itu, untuk yang baru datang di channel ini jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan lupa juga untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Oke, jadi yang pertama itu kita akan bahas dulu tentang apa itu kuret. Nah, sebenarnya kuret itu adalah alat yang digunakan untuk melakukan kuretase. Nah, istilah ini sebenarnya bukan kuret. Kuret itu alatnya, sementara kuretase itu adalah tindakan kuretnya. Bagaimana ya? Kuretase adalah nama tindakannya, sementara kuret itu adalah nama alatnya. Dalam bahasa medisnya, kuretase itu disebut juga dengan DNC atau dilasi dan kuretase, di mana kuretase itu dilakukan setelah dilakukannya dilasi. Dilasi itu mengacu kepada proses pembukaan dan pelebaran leher rahim, sementara untuk kuretase itu adalah proses pengambilan atau pengangkatan dan pembersihan isi rahim dari jaringan yang abnormal. Jadi, itulah kenapa dilasi dan kuretase itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sebenarnya, kuretase itu tidak hanya dilakukan untuk kejadian keguguran saja, tapi bisa juga digunakan untuk beberapa hal, seperti sebagai alat untuk mendiagnosis terjadinya kanker rahim, polip rahim, kondisi prakanker pada endometrium, di mana sampel jaringan di rahim diperiksakan di laboratorium. Selain itu, kuret juga dilakukan untuk membersihkan jaringan yang tersisa di rahim, untuk mencegah perdarahan yang berat, membersihkan sisa plasenta yang masih menempel di rahim, untuk menangani perdarahan pasca salin, untuk mengangkat polip pada serviks, mengeluarkan gumpalan pada kehamilan anggur, dan mengangkat tumor fibroid jinak yang terbentuk di dinding rahim. Dan pembahasan kita kali ini itu berfokus pada kuretase pasca keguguran atau tindakan kuretase pada kejadian keguguran. Kuretase atau yang biasa moms kenal sebagai kuret itu pada kejadian keguguran itu berfungsi untuk mengangkat dan membersihkan jaringan yang tersisa di rahim. Mungkin ada dari moms yang bertanya, apakah semua kejadian keguguran itu harus dilakukan tindakan kuret? Jawabannya tidak juga moms. Ada jenis keguguran yang tidak memerlukan tindakan kuretase. Kuretase itu hanya dilakukan pada kejadian keguguran incomplete. Moms bisa cek video saya yang ini. Di situ saya bahas tentang jenis-jenis abortus. Moms bisa lihat seperti apa abortus itu, dan salah satunya saya bahas tentang abortus incomplete, di mana abortus incomplete itu adalah keguguran yang terjadi di mana organ janin itu tidak sepenuhnya keluar, jadi masih ada yang tersisa. Sementara untuk abortus komplit, semua organ janin itu keluar, baik janinnya, plasentanya, semuanya keluar, sehingga tidak dibutuhkan tindakan kuretase. Umumnya, usia kehamilan di bawah 10 minggu, jika terjadi keguguran itu, maka janin dan plasentanya itu akan keluar semua secara alami.
Meskipun semuanya tidak langsung keluar, tapi itu akan keluar secara alami dalam waktu 1-2 minggu. Berbeda halnya dengan usia kehamilan di atas 10 minggu. Jika terjadi keguguran, maka tidak semua jaringan janin itu akan keluar dan beresiko tertinggal di dalam rahim, sehingga dibutuhkan tindakan kuretase. Jadi, jika ada moms yang mengalami keguguran, sebaiknya moms segera periksakan diri dan jangan takut jika ingin dilakukan tindakan kuretase. Karena kuretase itu bertujuan untuk mencegah terjadinya perdarahan, mencegah terjadinya infeksi, dan pastinya bertujuan untuk membersihkan sisa jaringan yang ada di dalam rahim. Bagaimana prosedur kuretase itu? Moms, prosedur untuk tindakan kuretase itu tidak lama, hanya membutuhkan waktu 15-20 menit saja. Jadi, prosedurnya itu yang pertama moms akan diberikan obat bius atau anestesi. Jadi, kalau misalnya ada yang mengatakan kepada moms bahwa kuretase itu sakit, tidak moms, karena moms itu diberikan anestesi, jadi moms tidak akan merasakan proses kuretasenya itu. Meskipun nanti setelah dilakukan kuretase memang ada rasa perih, tapi itu moms pasti bisa untuk menahannya karena itu tidak terlalu perih. Jangan dengarkan kata-kata orang karena kuretase itu penting. Jadi jangan sampai karena mendengarkan cerita dari orang sehingga moms tidak ingin melakukan pemeriksaan dan karena tidak ingin dikuret. Setelah dilakukan anestesi, maka akan dilakukan dilasi. Seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Jadi dilasi itu dilakukan pembukaan serviks. Setelah itu barulah dilakukan proses kuretase. Bagaimana setelah proses kuretase? Jadi setelah proses kuretase itu moms akan merasakan sedikit nyeri, kemudian akan terjadi perdarahan kecil seperti bercak. Saya juga pernah mendengar ibu-ibu mengatakan bahwa kuret itu bikin sulit hamil. Padahal itu sama sekali salah. Itu tidak benar moms, jadi jangan mudah percaya. Bahkan setelah dilakukan kuretase, itu sama saja moms tidak pernah mengalami keguguran. Jadi, kuretase itu tidak menghilangkan kesempatan moms untuk hamil kembali. Setelah kuret, ada beberapa hal yang harus moms hindari. Apa saja itu? Yang harus dihindari itu adalah beraktivitas berat, kemudian makan makanan yang gizinya rendah, menggunakan pembersih dengan bahan kimia, terlalu cepat hamil, sebelum 3 bulan pasca kuret moms sudah hamil, malas kontrol ke dokter, dan jadi itu harus dihindari dulu ya moms. Selain hal yang harus dihindari, ada juga hal yang harus moms perhatikan setelah kuret, yaitu apabila setelah kuret moms mengalami demam, kemudian perdarahan berat, selalu merasa sakit perut, keputihan yang berbau atau keputihan yang abnormal, mom juga bisa cek di video saya yang ini tentang keputihan. Nah, apabila hal itu terjadi, maka sebaiknya mom segera memeriksakan diri. Oke moms, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk kuretase di video kali ini. Apabila moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.